Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herani Trilestiana, MSc, dan teman-teman kelas Matematika 4A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 akan mencoba mempresentasikan materi mengenai manajemen pendidikan nonformal dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Lutfi Abdul Latif dengan NIM 1908105004. Yang kedua ada Ahmad Faisal Yusuf dengan NIM 1908105025. Dan yang terakhir Vivik Rahmadia Purkon dengan NIM 1908105027. Saya Vivik Rahmadia Purkon selaku moderator akan memandu jalannya diskusi hari ini. Diskusi ini dibagi ke dalam beberapa sesi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan pemahaman materi, yang ketiga sesi diskusi, yang keempat sesi penutup. Baik, langsung saja kita buka diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai definisi pendidikan nonformal. Sebelum kita mengetahui definisi pendidikan nonformal, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi pendidikan. Apa sih definisi pendidikan itu? Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani, paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Menurut Langeped, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap menjalankan tugas hidupnya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi pendidikan nonformal. Definisi pendidikan nonformal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Sujana, pendidikan nonformal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan pada akhir tahun 70-an. Istilah-istilah pendidikan yang berkembang di tingkat internasional mula saat itu adalah pendidikan sepanjang hayat atau long life education, pendidikan pembaharuan atau recurrent education, pendidikan abadi atau permanent education, pendidikan informal atau informal education, pendidikan masyarakat atau community education, pendidikan perluasan extension education, pendidikan massa mass education, pendidikan sosial, social education, pendidikan orang dewasa, adult education, dan pendidikan berkelanjutan atau continuing education. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan nonformal menurut para ahli. Di sini ada 8 para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu menurut Philip H. Combs, berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak. Yang kedua yaitu menurut Russell Clays, dalam bukunya Non-Formal Education mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Yang ketiga yaitu menurut Aksin mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan yang ditandai dengan kesengajaan dari dua belah pihak, yaitu pendidik yang sengaja membelajarkan peserta didik dan peserta didik yang sengaja untuk belajar. Yang keempat yaitu menurut Ari Kusumo dalam bukunya Pendidikan Kemasyarakatan mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai berikut.
Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, di mana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan, ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sifat-sifat peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, bahkan masyarakat dan negaranya. Yang kelima yaitu menurut Sujana mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan membelajarkan diselenggarakan luar jalur pendidikan sekolah dengan tujuan untuk membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi diri berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, lembaga, bangsa, dan negara. Kemudian yang keenam yaitu menurut Santoso S. Hamojojo. Profesor Santoso S. Hamojojo, strategi PLS atau pendidikan luar sekolah adalah untuk meletakkan sistem yang tangguh untuk menangani pendidikan sepanjang hidup dengan jalur insidental, informal, non-formal, dan formal bagi semua warga negara untuk menggalang masyarakat gemar belajar dan beradab dan demokratis. Kemudian yang ketujuh yaitu menurut Dr. Haji Sutaryat Trisnamansyah. Pendidikan luar sekolah menurut Profesor Dr. Haji Sutaryat Trisnamansyah adalah konsep pendidikan sepanjang hayat yang mengandung karakteristik bahwa pendidikan tidak berakhir pada saat pendidikan sekolah selesai ditempuh oleh seorang individu, melainkan suatu proses sepanjang hayat mencakup keseluruhan kurun waktu hidup seorang individu sejak lahir sampai mati. Yang terakhir yaitu menurut Suparjo Adikusumo. Menurut Suparjo Adikusumo dalam Yoyoh mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya, bahkan masyarakat dan warganya. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pendidikan non-formal. Di sini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu lembaga kursus dan yang kedua yaitu organisasi. Lembaga kursus ialah forum, bukan bentukan pemerintah. Untuk forum kursus sendiri biasanya lebih memusatkan pada potensi yang dimiliki oleh seorang anak, yang termasuk dalam forum kursus menyerupai kursus seni, kursus olahraga, kursus mata pelajaran tertentu, kursus keterampilan tertentu menyerupai menjahit, merajut, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organisasi. Organisasi termasuk dalam jenis pendidikan non-formal. Alasannya ialah di dalam organisasi kita mendapat pembelajaran berupa jiwa kepemimpinan, pengaturan waktu, melatih kerjasama, berbagi public speaking, melatih mental, melatih daya kritis, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada ciri, fungsi, dan tujuan pendidikan nonformal. Ciri-ciri pendidikan nonformal. Menurut Sanafiyah Faisal dalam Gatot Harikin mengemukakan bahwa ciri-ciri pendidikan nonformal yaitu paket pendidikan yang dilaksanakan berjangka pendek. Setiap program pendidikan merupakan suatu paket yang spesifik dan biasanya lahir dari kebutuhan yang sangat diperlukan. Persyaratan enrollment-nya sangat fleksibel, baik dalam usia maupun tingkat kemampuan. Persyaratan unsur-unsur pengelolaannya jauh lebih fleksibel. Sekuensi materi pelajaran atau latihannya relatif lebih luas, tidak berjenjang secara kronologis, walaupun terdapat tingkatan-tingkatan, misalnya tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Hal itu juga tidak seketat perjenjangan pada sistem persekolahan, serta perolehan dan keberartian nilai kredensialnya tidak seberapa tersandarkan. Berdasarkan ciri-ciri pendidikan non-formal yang tadi disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan non-formal memiliki ciri yang fleksibel karena dapat diselenggarakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan non-formal. Fungsi pendidikan non-formal yaitu fungsi lembaga pendidikan non-formal menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 26 adalah sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat pendidikan non-formal. Tujuan dari diadakannya lembaga pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 26 ayat 3. Menurut Ishak Abdul Haq, Ugi Suprayogi, ditinjau dari faktor tujuan belajar atau pendidikan non-formal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya Abdul Latif dengan NIM 1908-50004 akan mencoba menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal. Nah, prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal ini bisa dikategorikan sangat penting karena perannya melibatkan banyak sumber daya manusia atau orang. Dalam prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal ini, pada dasarnya sama dengan prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan formal dan informal. Maka dari itu, prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal yaitu yang pertama, ada pembagian kerja. Nah, pembagian kerja di antara semua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting. Tujuan pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik. Nah, yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Nah, setiap orang yang telah diserahi tugas dalam sesuatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang ketiga ada disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja yang akan menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha yaitu disiplin. Nah, hakikat dari kepatuhan adalah disebut disiplin, yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dan petugas atau para pekerja, baik persetujuan yang tertulis lisan maupun yang berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahnya. Nah, yang kelima ada kesatuan pengarahan. Meskipun organisasi selalu terdiri atas berbagai bidang dan tanggung jawab berbagai bidang, wewenang dan tanggung jawab, seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Yang keenam, ada meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Prinsip ini berkaitan dengan kepentingan organisasi yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Nah, yang ketujuh, ada balas jasa atau imbalan. Prinsip ini berakar dari prinsip keadilan yang kaidahnya adalah al-urjah biqadar al-masyaqqah. Upah diukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya. Jabatan dan tanggung jawab diukur yang besar harus didukung oleh upah yang seimbang dengan beban yang dipikulnya. Yang kedelapan ada sentralisasi. Nah, sentralisasi adalah prinsip ini berpandang bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang. Manajer utama atau manajer puncak memiliki wewenang tertinggi yang didelegasikan kepada manajer fungsional di bawahnya. Nah, yang kesembilan ada rantai berkala atau hierarki. Prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifat hierarki, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenang. Yang ke-10 ada order atau susunan. Asas keterlibatan atau keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan.
Adapun ketertiban yang berkaitan dengan aspek sosial, yaitu dalam menempatkan karyawan di dalam organisasi ataupun perusahaan. Norma yang seharusnya berlaku adalah menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Nah, yang ke-11 ada keadilan. Prinsip persamaan bukan berarti sama rata dan sama rasa, karena dalam organisasi terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda, sebagaimana jenis pekerjaan yang berbeda, serta wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Demikian pula penerapan sanksi bagi pelanggaran aturan organisasi. Jenis sanksi tidak sama, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang ke-12 ada stabilitas staf organisasi atau kestabilan jabatan karyawan. Dalam prinsip manajemen, prinsip kestabilan jabatan mencakup situasi perusahaan yang membuat para karyawannya merasa nyaman dalam bekerja dan selalu berprestasi. Yang ke-13 ada inisiatif. Inisiatif dalam organisasi tidak berarti bebas sekehendak para karyawannya, tetapi manajer harus memberikan dorongan kepada seluruh bawahannya untuk berinisiatif sendiri mengembangkan kinerjanya, tetapi harus tetap searah dengan visi dan misi perusahaan. Nah, yang terakhir ada esprit de corps atau asas kesatuan. Prinsip ini bertitik pada kesatuan visi dan misi yang dicanangkan oleh organisasi atau perusahaan. Seluruh karyawan bagaikan jaring laba-laba yang bersatu sebagai teamwork yang solid memperjuangkan tujuan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip manajemen yang pada dasarnya itu ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yang kedua ada prinsip pengelolaan, yang ketiga ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat ada prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang kelima ada prinsip kerjasama. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya lanjut saja materinya. Materi selanjutnya adalah permasalahan dalam manajemen pendidikan non-formal. Permasalahan yang timbul dalam manajemen pendidikan non-formal yaitu kurangnya koordinasi, kelangkaan pendidikan profesional, motivasi belajar yang relatif rendah, dan para lulusan pendidikan non-formal dianggap lebih rendah. Ya, kurangnya koordinasi disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah, baik yang berstatus departemen maupun non-departemen, penyelenggaraan program-program pendidikan non-formal, berbagai lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat menyelenggarakan program pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak, itu akan memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Program yang sama mungkin akan dianggap lebih oleh berbagai lembaga. Sebaliknya, mungkin suatu program yang memerlukan penggarapan secara terpadu kurang mendapat perhatian dari berbagai lembaga. Oleh karena itu, koordinasi antara pihak penyelenggara program pendidikan non-formal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas yang lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, kelangkaan pendidikan profesional. Tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional masih kurang. Penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan non-formal sampai saat ini di sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan non-formal. Keterlibatan mereka dalam program pendidikan didukung oleh rasa pengabdian kepada masyarakat atau karena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja, dan mereka pada umumnya berlatar belakang pendidikan formal. Yang ketiga, motivasi belajar yang relatif rendah. Motivasi belajar peserta didik relatif rendah. Kelemahan ini berkaitan dengan 1. Adanya kesan umum bahwa lebih rendah nilainya daripada pendidikan formal yang
peserta didiknya memiliki motivasi kuat untuk memperoleh ijazah. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan formal dan penerapannya dan kegiatan pembelajaran pendidikan non formal pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat peserta didik. Dan yang ketiga, masih terdapat program pendidikan yang berkaitan dengan upaya membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di bidang ekonomi, tidak dilengkapi dengan masukan lain atau outdoor input, sehingga peserta didik atau lulusan tidak dapat menerapkan hasil belajarnya. Permasalahan yang keempat adalah para lulusan pendidikan non formal dianggap lebih rendah statusnya dibanding status pendidikan formal. Malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan non formal. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan ini merupakan beberapa contoh yang muncul di lapangan. Namun, pendidikan non formal makin lama makin diakui pentingnya dan kehadirannya sebagai pendidikan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa serta sebagian penting dari kebijakan dan program pembangunan. Standar pengelolaan pendidikan non-formal menurut Permendiknas nomor 49 tahun 2007. Yang pertama, perencanaan program. Visi satuan pendidikan non-formal yang pertama adalah saran satuan pendidikan non-formal merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. Kedua, visi satuan pendidikan non-formal dijadikan sebagai cita-cita bersama oleh segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan kepada warga satuan pendidikan non-formal dan segenap pihak yang berkepentingan. Dirumuskan berdasarkan masukan dari warga satuan pendidikan non-formal dan pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi pendidikan nasional. Diputuskan oleh pengelola atau penyelenggara pendidikan non-formal dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan pengembangan masyarakat. Misi satuan pendidikan adalah satuan pendidikan non-formal merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. Misi satuan pendidikan non-formal yaitu memberikan arah dan mewujudkan visi satuan pendidikan non-formal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Merupakan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu, menjadi dasar penentuan sasaran program dan kegiatan pokok satuan pendidikan non-formal, menekankan pada mutu layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan non-formal, memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan non-formal, memberikan keleluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan pada penyelenggara satuan pendidikan non-formal. Diputuskan oleh pengelola atau penyelenggara pendidikan non-formal dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, disosialisasikan kepada segenap pihak dan yang berkepentingan, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Standar yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan susunan pendidikan non-formal. Yang pertama, kegiatan satuan pendidikan non-formal dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan dan dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan non-formal berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pengelola satuan pendidikan non-formal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelola kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Program pengawasan. Satuan pendidikan non-formal menyusun program pengawasan tentang pengelolaan dan program yang diselenggarakan secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penyusun program pengawasan pada satuan pendidikan non-formal didasarkan pada SNP. Program pengawasan disosialisasikan kepada seluruh warga satuan pendidikan non-formal. Pengawasan pengelolaan satuan pendidikan non-formal meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
pemantauan dan pengawasan pengelolaan satuan pendidikan non-formal pada pengawasan kesetaraan, keaksaraan, PAUD, dan program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota atau pihak-pihak yang terkait. Pengelolaan satuan pendidikan non-formal merupakan hasil evaluasi kepada penyelenggara atau pihak-pihak yang berkepentingan. Satuan pendidikan non-formal mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Evaluasi diri. Satuan pendidikan non-formal melakukan evaluasi diri terhadap program yang diselenggarakan. Satuan pendidikan non-formal menetapkan indikator untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan dalam rangka mencapai SNP. Satuan pendidikan non-formal melaksanakan 1. Evaluasi proses pembelajaran secara periodik sesuai dengan program yang diselenggarakan, dan evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya atau kali dalam setahun. Evaluasi diri program yang dilakukan satuan pendidikan non-formal dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Alhamdulillahirrabbilalamin, diskusi hari ini telah selesai kami laksanakan. Kami dari kelompok 11 memohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.